Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Nasihat atau Empati. Nasihat atau empati. Firman Tuhan terambil dalam Ayub 16 ayat yang keempat. Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar cara membangun relasi sesuai dengan terang kebenaran firman Allah, sehingga kami bisa memahami penderitaan orang-orang di sekitar kami, sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, nasihat atau empati. Kalau kita boleh belajar tentang pengalaman pribadi setiap sahabat seperjalanan, tatkala mengalami sebuah penderitaan dan titik nadir, titik yang paling rendah, titik di mana kita mengalami sebuah keadaan yang sangat rapuh, baik oleh sakit penyakit, mungkin dokter mengatakan, engkau mengalami stadium akhir, stadium 4, dan harapannya tinggal sekian persen. Atau kita mengalami keterpurukan yang bertubi-tubi, baik masalah rumah tangga, baik masalah pekerjaan, atau masalah relasi yang menyangkut dengan emosi yang tersayat-sayat, hati yang terluka, dihianati, disingkirkan, diperlakukan tidak adil. Maka kita ada pada posisi seperti Ayub, kehilangan segala-galanya, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, bahkan orang yang terdekat, istri sekalipun pun pada posisi tidak bisa memberikan empati kepada Ayub. Sahabat seperjalanan, mana yang lebih mudah, empati atau nasihat? Nasihat adalah sesuatu yang sangat dilakukan oleh orang-orang untuk menolong orang lain yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terancam, dalam keadaan titik nadir yang paling bawah. Maka nasihat adalah sesuatu yang sangat mudah sekali diucapkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita pun mungkin tatkala melihat orang sedang menderita, orang sedang sulit, maka yang mudah keluar dari mulut kita adalah nasihat. Harus 1, 2, dan 3, harus A, B, C, dan D, harus begini dan begitu. Kita terus yang berbicara. Maka sahabat seperjalanan, kalau kita menempatkan diri sebagai Ayub, maka kita akan mengatakan seperti pada ayat yang keempat. Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Ayat ke-6, tetapi bila aku berbicara penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Ayat ke-7, tetapi sekarang dia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebiasaan memberi nasihat sekalipun nasihatnya baik, maka itu bukanlah jalan keluar untuk bisa memahami penderitaan dan kesusahan orang lain. Tetapi empati di dalam terjemahan dalam Kamus Bahasa Indonesia, empati itu adalah menempatkan diri pada posisi orang lain, secara sosial, kognitif maupun emosional. Empati adalah menempatkan diri pada posisi orang lain, secara sosial, kognitif, dan emosional. Sahabat seperjalanan, empati adalah menempatkan diri pada posisi orang lain. Kalau itu dialami oleh diri kita, kalau itu kita sendiri yang mengalaminya, apa yang diharapkan adalah orang tersebut menempatkan diri pada posisi kita. Seringkali saya dalam konseling mengungkapkan satu kata sebelum berbicara tentang nasihat adalah menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka saya biasanya mengucapkan, kalau saya pada posisi Anda mengalami perkara-perkara yang seperti demikian, mungkin saya juga akan sama sikapnya, responnya, ketidakpuasan, ketakutan, mungkin berkeluh kesah, akan melakukan hal yang sama. Dan mungkin
Kalau saya pada posisi seperti yang sedang dialami oleh dirimu, aku pun mungkin tidak akan sekuat dirimu, atau mungkin lebih rapuh. Mungkin mencari jalan keluar dengan jalan pintas. Kalau saya menempatkan diri pada posisimu, itu yang disebut dengan empati. Sahabat seperjalanan, empati pada prinsipnya lebih banyak mendengarkan, lebih banyak memahami, lebih banyak mengerti. Karena orang yang sedang menderita bukan sedang membutuhkan kata-kata dari setiap sahabat seperjalanan. Tapi orang yang sedang menderita itu membutuhkan telinga untuk mendengar segala keluh kesah dan penderitaan yang sedang dihadapi. Biarkanlah yang bersangkutan menceritakan secara mendalam apa yang belum engkau ceritakan, sampaikanlah. Supaya saya bisa menempatkan diri pada posisimu dan tahu seberapa berat melewati masa-masa sulit yang seperti demikian. Itulah yang disebut dengan empati. Bagaimana Tuhan Yesus tatkala berhadapan dengan perempuan berdosa, orang-orang di sekitar menghakimi, mungkin mencerca engkau wanita pendosa, engkau berzina, engkau merusak rumah tangga orang lain. Bahkan lebih parah, akan dirajam dengan batu. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus memberikan empati kepada perempuan yang berdosa. Yesus memberikan empati kepada pemungut cukai. Yesus memberikan empati kepada Petrus yang menyangkal, bahkan Yudas Iskariot. Namun Yudas tidak menanggapi empati daripada Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Dia mengambil langkahnya sendiri kemudian bunuh diri. Sahabat seperjalanan, dalam rangka membangun sebuah hubungan yang kuat, baik dalam keluarga, baik dalam kolega, pekerjaan, bisnis, baik di dalam relasi pertemanan, persahabatan, berpacaran, suami istri, mertua mantu, atasan bawahan, maka empati adalah satu kunci yang sangat luar biasa yang di dalam Alkitab disebutkan, maka emasgulah hati Yesus, timbullah belas kasihan Yesus kepada orang yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan, nasihat sebaik apapun, kalau kita tidak menempatkan diri pada posisi orang tersebut, maka nasihat itu adalah nasihat yang hanya kita bisa utarakan dengan kata-kata indah. Seperti Ayub yang protes kepada teman-temannya, protes juga kepada istrinya, yang semuanya berbicara dan memberikan nasihat. Apa yang dikatakan Ayub? Saya akan ulangi kalimatnya. Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Apa yang disebut dengan kalimat menggeleng-gelengkan kepala atas kamu? Mungkin kita akan berkata, yang lebih susah dari kamu itu banyak. Harus semangat. Jangan mau tenggelam ke dalam permasalahan itu. Percaya Tuhan itu maha baik. Tuhan itu berkuasa. Semua itu kata-kata indah. Dan semuanya itu adalah kata-kata yang benar. Namun, sewaktu kata-kata indah itu tidak ada empati di dalamnya, maka itu sesungguhnya kita sedang menempatkan orang lain itu di luar diri kita. Orang itu di luar diri kita. Kita tidak menempatkan diri pada diri orang yang bersangkutan. Kita sedang menempatkan diri itu di luar diri kita. Sama dengan penonton sepak bola. Akan banyak komentar, akan banyak nasihat. Nembak ke gawang saja yang sedemikian luas masih tidak masuk. Maka kita akan bukankah belok kiri, belok kanan. Wah, kita berkomentar. Komentator kehidupan bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat mudah. Tapi empati itu sewaktu kita menempatkan diri. Kita ada di dalam gelanggang kehidupan yang sulit daripada orang yang sedang membutuhkan empati. Dan bukan nasihat yang paling utama. Maka kita akan merasakan seberapa berat perjuangan penderitaan yang sedang dialaminya. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh semakin baik dengan memberikan empati melebihi nasihat. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.